Halo semua, pernahkah kalian merasa ruang kota Bandung makin hari makin sempit? Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial. Isu-isu ruang kota Bandung yang tak hanya soal trotoar, tapi juga soal siapa yang berhak tinggal, berjalan, dan bernapas di kota ini. Let's go! Kita mulai dari yang paling sederhana, berjalan kaki. Tapi di Bandung berjalan kaki bisa jadi perjuangan. Banyak trotoar di Bandung sempit, rusak, atau bahkan diprivatisasi oleh kafe dan tenan. Lebih parah, akses difabel seringkali tidak disediakan sama sekali. Di Tokyo, pedestrian tidak hanya luas dan bersih, tapi juga punya panduan jalur taktil bagi tunanetra. Di Singapura, semua trotoar harus memenuhi standar Universal Design, termasuk ram dan lebar minimum. Solusi dan alternatifnya yaitu revitalisasi trotoar dengan prinsip Universal Design. Yang kedua, regulasi tegas larangan pemakaian pedestrian oleh tenan komersial. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan komunitas difabel untuk desain langsung dari pengalaman nyata. Bandung dikenal sebagai kota kembang, tapi apa masih layak disebut demikian? Ruang terbuka hijau di Bandung terus berkurang. Taman publik pun kerap tidak terawat, tidak ramah difabel, dan tidak bisa diakses warga secara merata. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kota harus memiliki minimal 30% ruang terbuka hijau dari total luas wilayah. Namun, data menunjukkan Bandung baru memenuhi kurang dari 15% saja. Di Seoul, Korea Selatan, proyek Changgyecheong mengubah jalan tol jadi taman kota dengan fungsi ekologis dan sosial. Solusi dan alternatifnya adalah 1. Audit dan proteksi terhadap ruang hijau yang tersisa. Yang kedua adalah optimalisasi lahan mati untuk urban farming atau pocket park. Dan yang ketiga adalah desain taman yang inklusif. Bandung bukan cuma kota kreatif. Penyediaan ruang kota kerap didesain untuk golongan tertentu, seperti mall, apartemen mewah, ruang terbuka di gated community, sementara warga berpenghasilan rendah hidup di pinggir tanpa ruang layak. Di Medellin, Colombia, pemerintah membangun eskalator umum di kawasan miskin untuk mengurangi kesenjangan akses ruang. Dan di Jakarta, integrasi kampung akuarium jadi contoh penataan tanpa penggusuran. Solusi dan alternatifnya adalah 1. Kebijakan inklusif planning yang melibatkan warga pinggiran. Yang kedua adalah bangun fasilitas publik di area padat seperti lapangan, taman, dan ruang baca. Dan yang terakhir adalah hentikan gentrifikasi dan lindungi kampung kota dari penggusuran sepihak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya tentang ruang, manusia, dan kota yang kita cita-citakan.